Halo sahabat Cici tahu semuanya, apa kabar kalian hari ini? Cici selalu mendoakan kalian agar kalian selalu sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan alur cerita Legacy Season 4 yang dirilis pada tahun 2022. Bagi kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Landon yang sudah bebas di luar sana, namun akhirnya Mollywood yang hinggap di tubuhnya berhasil dibunuh oleh Hope. Ethan yang sudah menjadi bagian dari makhluk supernatural, dia sekarang juga menjadi murid di sekolah Salvatore. Lalu bagaimana kelanjutan nasib dari Caleb yang masih memiliki kekuatannya yang tersisa sebagai naga? Hope yang sudah sepenuhnya berubah menjadi vampir dan dia sekarang juga murni menjadi Tri-Breed. Dia menjadi makhluk terkuat dan tidak lagi ingin bergabung di sekolah Salvatore karena tidak ingin membahayakan semuanya. Banyak lagi hal lainnya yang bakal mengejutkan kalian. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Simak videonya sampai habis ya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkan adanya seorang sheriff yang datang ke sekolah Salvatore. Disambut oleh Lizzie dan bapak ini menyampaikan sebuah berita tentang ayah Lizzie, yaitu Alaric. Di tempat yang berbeda, Ethan dibawa oleh MG ke sebuah kamar. Karena Ethan sekarang sudah menjadi murid di sekolah ini ya, dia masuk ke asrama, di mana kamar ini dulunya adalah milik Landon dan Raphael. Tiba-tiba datanglah Finch memberitahukan berita, kabar buruk yang sudah didengar oleh Lizzie. Disinilah Lizzie dan Josie berada pada saat sekarang ini, yaitu di rumah sakit. Mereka mendapatkan berita kalau Alaric sudah terkena musibah, diserang oleh binatang buas atau sejenisnya yang berkemungkinan itu adalah monster. Lizzie benar-benar tidak terima dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Dia antara marah, kecewa, dan sedih ya. Mereka bakal mengusahakan untuk menyelamatkan ayah mereka, yaitu dengan menggunakan darah vampir ya. Darah vampir itu bisa menyembuhkan manusia, seperti halnya ketika MG dulu sudah pernah menyelamatkan Ethan. Nah sekarang MG darahnya juga bakal dimanfaatkan untuk menyelamatkan Alaric. Selanjutnya datanglah Caleb bersama Cleo, namun sepertinya kedatangan Caleb tidak diharapkan di sini. Karena sebenarnya teman-temannya itu masih agak sedikit canggung berada di dekat Caleb, karena Caleb sebelumnya sudah mendapatkan kekuatan monster dari Mollywood. Ya, siapa tahu banyak lagi monster-monster lainnya, yaitu manusia yang sudah mereka infeksi sebelumnya dengan lumpur Mollywood. Dan itulah yang menjadi kecurigaan Lizzie, berkemungkinan ada monster yang menyerang ayahnya tadi malam. Hope sekarang sudah tidak lagi menjadi murid di sekolah Salvatore. Dia mengembara seorang diri, dia bahkan juga mencoba minuman keras. Dicurigai dia berkemungkinan masih seusia anak sekolahan dan tidak diperbolehkan untuk minum di sini. Namun Hope yang sudah menjadi vampir dan memiliki kemampuan untuk menghipnotis, dia pun akhirnya bisa berlaku bebas. Lalu ada seorang wanita yang tertarik kepadanya, ya berkemungkinan dia itu tertarik sesama jenis ya. Dan Hope tetap meladeninya, namun mungkin Hope memiliki siasat yang lain, yaitu untuk mengambil darah wanita ini. Ketika Hope hendak menghisap darah wanita ini, tiba-tiba datanglah seorang di belakang sana. Ternyata itu adalah bibinya Hope yang bernama Rebecca. Nggak taunya malah teman kencannya Hope ini merasa kalau mereka diganggu, padahal sebenarnya dia sudah terselamatkan ya dari Hope yang ingin memakannya. Rebecca lalu menghipnotis wanita ini untuk pergi sementara, dan Rebecca pun membujuk Hope untuk bergabung bersamanya dan kembali pulang ke keluarga mereka. Rebecca membujuk Hope untuk tidak melakukan hal yang macam-macam di sini, namun akhirnya mereka berdua malah berkomplotan untuk meminum darah wanita ini. Kita kembali ke sisi sekolah Salvatore. Di sini Ethan sedang berolahraga. Dia mencoba mencari tahu bagaimana mengolah kekuatannya, nggak taunya dia malah tiba-tiba menghilang dan beban yang berada di atasnya saat sekarang ini hampir saja menimpanya. Untung saja ada Finch yang memiliki kekuatan serigala menyelamatkan Ethan dari kematian. Di sini mereka mulai berteman, ditambah lagi Ethan mencari tahu dan bertanya kepada Finch bagaimana caranya untuk menaklukkan kembaran dari Josie. Dan misi yang sama di antara mereka berdua ini akhirnya membuat mereka berteman. Di rumah sakit didapatilah berita kalau Alaric sudah dalam keadaan koma. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Alaric meskipun itu darah vampir sekalipun. Yang bisa mereka tunggu adalah sebuah keajaiban untuk menanti Alaric bisa tersadar kembali. Lalu tiba-tiba Cleo mendapatkan sebuah ide untuk mendapatkan alam bawah sadarnya Alaric, yaitu dengan melakukan head dive.
alias penyelaman pikiran vampir, seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya, yaitu menggali pikirannya Malivore. Berkemungkinan alam bawah sadar Alaric masih terjebak di bawah sana dan bisa mereka bangkitkan kembali dengan menggunakan kekuatan Caleb atau MG. Namun Lizzie dengan tegas mengatakan kalau dia belum bisa mempercayai Caleb karena berkemungkinan Caleb masih memiliki sisa lumpur Malivore di tubuhnya dan itu membuat Caleb sebagai monster. Lizzie lebih mempercayai MG untuk melakukan penyelaman pikiran. Benar-benar merasa kalau kehadirannya di sini tidak ada gunanya, lalu Cleo membujuknya dan mengatakan kalau seandainya mereka berdua di sini tidak begitu berguna, mungkin mereka bisa membantu dengan cara yang lain. Kalau memang yang semalam yang menyerang Alaric itu adalah monster, berkemungkinan ada lagi monster-monster di luar sana yang juga memiliki darah Malivore. Nah, mereka berdua berencana untuk mencari monster-monster di luar sana dan membasminya. Kita kembali ke sisi Hope dan bibinya, yaitu Rebecca. Mereka berdua setelah mengkonsumsi dan meminum darah wanita ini, lalu mereka menghipnotis wanita ini dan membuatnya melupakan semuanya. Kembali ke rumah sakit, ketika MG melakukan penyelaman pikiran, dan di sini juga ada Josie dan Lizzie. Mereka masuk ke dalam sana melihat ingatan terakhir yang dialami oleh Alaric, yaitu malam terakhir ketika Alaric berbicara dengan Hope. Ketika Hope mengatakan kalau dia tidak lagi ingin menjadi murid di sekolah Salvatore dan ingin pergi seorang diri. Hope memberikan peringatan terakhir kepada Alaric dengan menghajarnya habis-habisan. Hope melakukan itu sebagai peringatan bagi seluruh murid-murid di sekolah Salvatore, juga termasuk sahabatnya seperti Josie, Lizzie, dan yang lainnya untuk tidak mengikuti Hope. Ya, maksudnya untuk tidak mengikuti Hope dan membawanya kembali ke sekolah Salvatore. Jujur ya, di scene ini Cici agak sakit hati sama Hope karena yang dilakukan Hope itu benar-benar keterlaluan. Selama ini Alaric sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri, dan Alaric juga sudah bersikap seperti layaknya seorang ayah yang amat sangat baik dan menyayanginya. Namun Hope malah memperlakukannya sehina ini. Hanya karena Hope tidak ingin diikuti kemana dia pergi, Hope malah membuat Alaric sampai jatuh pingsan hingga koma. Kemarahan yang sama yang seperti Cici rasain tadi, itu juga dialami oleh Lizzie. Ya tentu saja karena itu adalah ayahnya dan semua emosi berkecamuk antara sedih dan marah terhadap Hope melihat ayahnya sudah dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa karena ini hanyalah alam bawah sadar ayahnya. Namun keinginan terbesar Lizzie adalah ingin membunuh Hope. Lalu selama dalam penyelaman alam bawah sadar ayahnya ini, Josie dan Lizzie pun lalu pergi ke sekolah Salvatore, yang mana ini merupakan memori ayah mereka ketika mereka masih kecil. Mereka melihat adanya pesta ulang tahun mereka waktu dulu dalam keadaan porak-poranda. Mengapa ayah mereka malah menuntun mereka sampai ke dalam memori ini? Mereka pun lalu mencari tahu dan mereka pun teringat kalau ulang tahun mereka itu dulu sudah dirusaki oleh Hope. Ya karena memang mereka tidak mengundang Hope ke acara pesta ulang tahun mereka. Sebenarnya Josie dan Lizzie itu dulunya bermusuhan ya dengan Hope, karena Hope kecil dulu yang tidak memiliki orang tua selalu menjadi objek perhatian ayah mereka. Alaric lebih memperhatikan Hope, begitulah yang dirasakan oleh Josie dan Lizzie. Hope kecil memang sudah menghancurkan pesta ulang tahun Josie dan Lizzie, tapi itu dia lakukan karena dia merasa sakit hati tidak diundang ke acara pesta ulang tahun tersebut. Ya gimana ya, namanya mungkin anak-anak ya, sering bertengkar atau cekcok. Namun mungkin Hope yang sensitif dan tidak memiliki saudara, juga tidak memiliki keluarga yang lengkap. Dia merasa kalau dia dikucilkan, ditambah lagi tidak diundang ke acara ulang tahun, dan Alaric di sini berperan sebagai orang tua. Dia ingin menaungi Hope untuk tidak menjadi makhluk supernatural yang membahayakan di luar sana. Akhirnya Alaric memposisikan dirinya sebagai seorang ayah dan mengajak Hope pergi keluar untuk makan ice cream. Ini juga membuat Lizzie kesal karena ayahnya tidak ada di acara ulang tahun mereka. Ayahnya ternyata lebih memilih untuk pergi keluar bersama Hope. Kembali ke sisi Hope, di sini dia lagi dan lagi diajak oleh Rebecca untuk bergabung bersama mereka, kembali ke keluarga mereka yang masih ada, namun Hope tetap menolaknya. Hope merasa kalau dia lebih baik sendiri, namun Rebecca lebih mengkhawatirkan kalau Hope menjadi vampir yang tidak terkendali di luar sana, seperti yang dulunya pernah dilakukan oleh ayah Hope, yaitu Klaus Mikaelson. Rebecca lalu menggunakan senjatanya membunuh Hope sampai Hope terlihat kering seperti ini dan mengamankan tubuh Hope ke dalam bagasi mobil. Josie dan Lizzie lalu tiba-tiba keluar ke alam nyata. Ternyata ayahnya dalam keadaan yang semakin mengkhawatirkan. Tim medis harus menangani semuanya dan itu membuat Josie, Lizzie, dan MG harus keluar dari ruangan Alaric. Rebecca yang mengamankan tubuh Hope ternyata dia malah dipergoki oleh petugas di bar tadi. Pria ini menghalangi Rebecca untuk melakukan tindakan ini dan malah membunuhnya.
Siapa sebenarnya pria ini? Dia malah mengambil alih tubuh Hope. Pria ini lalu menghubungi seseorang, suaranya adalah suara wanita yang ternyata berasal dari Triad Industry. Triad menginginkan Hope. Lalu tiba-tiba tangan pria ini malah ditusuk, ternyata itu adalah Hope yang sudah kembali bangkit dan hidup kembali. Alaric yang tadinya sudah ditangani oleh tim medis, sekarang kembali dikunjungi oleh MG dan Lizzie. Mereka berdua ingin kembali melakukan penyelaman pikiran. Sampailah Lizzie dan MG ke suatu tempat, namun ternyata mereka masih berada di rumah sakit. Ternyata ini adalah memori ketika Josie dan Lizzie dilahirkan. Disinilah Lizzie bertemu dengan memori ayahnya dan memeluknya. Lizzie benar-benar amat sangat takut jikalau dia kehilangan ayahnya. Lizzie mengajak ayahnya untuk kembali sadar ke alam nyata. Namun semua itu mungkin tidak akan mudah dilakukan mengingat apa yang sudah terjadi terhadap fisiknya di luar sana. Alaric meminta maaf kepada putrinya ini karena mungkin sudah mengecewakan kedua putrinya dan murid-murid di sekolahnya. Di dalam sana sudah lahir dua orang putrinya yaitu Josie dan Lizzie. Sepertinya waktu Alaric juga tidak banyak. Diperlihatkan dengan matinya lampu dari ujung sana yang satu persatu semakin gelap. Alaric lalu meminta maaf atas semua kesalahannya ketika dia sudah mengecewakan kedua putrinya. Dan dia juga menjelaskan tentang dahulunya dia menerima Hope ke sekolah ini dan merangkul Hope selayaknya Hope itu adalah juga putrinya, agar Hope tidak terlepas keluar sana dan membahayakan dunia. Ditakutkan karena memang Hope yang memiliki kekuatan yang lebih dari makhluk supernatural lainnya. Jika dia berada di luar sana tidak ada yang mengayominya dan mengajarinya untuk menggunakan kekuatannya dalam kebaikan. Dan akhirnya ketika Hope sudah berada di sekolah itu, lambat laun dia pun tumbuh besar dan malah berteman baik dengan Josie dan Lizzie. Dan itulah yang dinamakan sebuah keluarga. Namun Hope yang sekarang sudah kehilangan rasa kemanusiaannya, itulah membuat Hope ingin pergi keluar sana dan tidak lagi ingin bersama mereka. Dan itu ditinggalkan jejak oleh Hope sebagai buktinya, yaitu dengan menghajar Alaric. Seberapa besar rasa Alaric untuk kembali ke dunia nyata, namun ternyata Tuhan malah berkata lain. Alaric bakal tetap terjebak di sini. Dia juga tidak bisa dikatakan mati, namun dia lebih dikatakan lumpuh pikiran. Sebegitu besar dampak yang dirasakan setelah dia dihajar oleh Hope. Hope yang tadinya sempat akan dibawa oleh pria ini, akhirnya Hope menguak informasi tentang sebenarnya siapa pria ini dan siapa yang menginginkan Hope. Pria ini tidak bisa membongkar rahasianya karena ternyata dia merupakan bagian dari Triad. Pria ini memiliki tato yang terikat dengan perjanjian bersama Triad, dan ketika pria ini hendak menjawab yang ditanyakan oleh Hope, dia malah terbakar. Cleo dan Caleb yang melakukan penyisiran dan menggunakan mantra pelacak, memang akhirnya mereka sampai ke sini, namun ternyata mereka terlambat. Mereka juga melihat adanya jasad pria tadi yang sempat berbicara dengan Hope. Lizzie yang sebelumnya sudah melakukan penyelaman pikiran kepada ayahnya, dia pun menceritakan semuanya kepada Josie. Mereka berdua menangis, mengetahui mungkin ayahnya tidak akan lagi bisa hidup, namun secara fisik ayahnya belum benar-benar mati, tepatnya ayah dalam keadaan lumpuh pikiran. Juga kita bisa katakan dalam keadaan koma ya, namun ini memiliki harapan hidup yang amat sangat tipis. Ketika mereka keluar, mereka disambut oleh teman-teman mereka yang juga ikut berduka di luar sana. Rebecca yang sebelumnya sudah sempat mati dibunuh oleh pria tadi siang, dia pun sekarang sudah hidup kembali, ya yang namanya dia juga adalah vampir ya. Lagi dan lagi Hope menegaskan kalau dia tidak akan bergabung dengan Rebecca dan juga kembali kepada keluarga mereka. Hope malah juga menyerahkan kalungnya yang sebenarnya itu adalah benda berharga pemberian dari ibu Hope. Lalu setelahnya Hope pun meninggalkan tempat tersebut. Hope juga menghubungi wanita yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan pria di bar tadi, ya wanita yang berasal dari Triad Industry yang menginginkan Hope. Hope bakal menemuinya dan mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh orang-orang dari Triad Industry atas dirinya. Kita bakal melanjutkan ceritanya ke episode selanjutnya. Kali ini berawal dengan diperlihatkannya Hope yang diikuti oleh teman-temannya. Di sini ada Cleo, Ethan, MG, Jed, Josie, dan juga ada Caleb. Hope tahu kalau dia bakal diserang bersama-sama, namun hanya dengan satu petikan jarinya dia mampu menumbangkan semuanya. Hope lalu melempar Caleb sampai akhirnya Caleb pun terbunuh. Dan dengan kayu yang tertancap di tubuh Caleb, Hope pun menggunakan kayu itu untuk membunuh MG. Lalu Cleo yang menggunakan kekuatan sihirnya malah disihir kembali oleh Hope sampai Cleo tidak bisa bergerak.
Dengan mudahnya Hope mematahkan tangan Jed dan mengambil jantungnya hingga Jed mati. Hope juga tahu kemampuan Ethan yang bisa berpindah tempat, dan dengan menggunakan lempengan besi ini, Hope pun malah membuat kepala Ethan terpenggal. Akhirnya Hope pun tumbang dengan sihir Josie, namun ternyata dia hanya berpura-pura. Dengan mudahnya Hope membalikkan keadaan dan membunuh Josie dengan mematahkan lehernya. Sebegitu hebatkah kemampuan Hope sehingga bisa menumbangkan semuanya dan hanya tertinggal Cleo seorang. Hanya dengan sihir incendia dengan mengeluarkan api, akhirnya Cleo pun mati. Ternyata semua hal yang terjadi ini hanya berada di dalam kotak simulasi ketika Cleo bersama teman-teman yang lainnya mencari tahu bagaimana caranya untuk membunuh Hope. Apakah mereka benar-benar bisa menyingkirkan Hope? Ternyata setelah mereka melakukan simulasi ini, mereka benar-benar gagal. Namun Cleo sebenarnya memiliki rahasia tentang adanya pohon yang bisa membunuh Hope, tapi Cleo masih tetap menyimpan rahasia tersebut dari teman-temannya. Alaric memang dalam keadaan sekarat, dan saat sekarang ini Lizzie sedang berada di ruangan kantor ayahnya. Ketika Lizzie sedang mengotak-atik posisi buku, tiba-tiba dia malah menemukan buku itu hanyalah sebagai pajangan, yang mana ternyata itu adalah kunci untuk membuka tempat yang lain. Di sini Lizzie malah menemukan sebuah buku catatan tua yang di dalamnya terdapat mantra sihir yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebagai senior di alam baka ini, juga merupakan alam limbo yang tidak diketahui mereka berada di mana sebenarnya. Ted merasa kalau di sini dia merupakan orang yang lebih dahulu, dan dia pun menjelaskan kepada Landon kalau di sini mereka harus memiliki koin untuk bisa menaiki kapal dari ferryman atau Charon agar mereka bisa menuju kedamaian. Namun Landon tidak mendengarkan hal tersebut. Landon merasa kalau dirinya merupakan orang yang lebih baik ya dari Necromancer, dan ketika Landon hendak menaiki kapal itu, dia malah dilarang karena Landon tidak memiliki koin. Ted pun malah tertawa, yang mana itu berarti mereka berdua ini sama. Di sekolah Salvatore, Finch dan Cleo sedang mengintai dari mantra pelacak, melihat di mana posisi Hope berada. Darah yang mengalir di peta tersebut terlihat berputar-putar begitu saja, namun ternyata setelah Cleo membentangkan peta tersebut, terlihat seolah-olah itu adalah ejekan langsung dari Hope. Hope mengetahui kalau dia sedang dilacak. Ini adalah kehidupan baru dari Agent Clark. Dia sekarang sudah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Trudy. Jadi Agent Clark yang sekarang sudah menjadi manusia, dia pun menjalani perjalanan hidupnya selayaknya manusia. Dia juga bakal bekerja nantinya. Lalu tiba-tiba terdengarlah bunyi bel, ternyata itu adalah Hope. Tentunya itu mengejutkan bagi Agent Clark, begitupun dengan Trudy. Dia melihat gadis yang cantik, lalu Hope pun mengatakan kalau dia bukanlah siapa-siapa, melainkan dulunya dia pernah menjalin hubungan dengan adiknya Agent Clark. Ya benar, adiknya Agent Clark itu adalah Landon ya. Ditambah lagi Trudy membatasi wilayah teritorialnya dengan menggandeng Agent Clark, mengatakan kalau dia memiliki hubungan dengan pria ini. Ya walaupun Agent Clark sudah memiliki kehidupan, namun Hope memiliki tujuan yang lain, yaitu mencari tahu tentang data Triad, tentang siapa dulunya yang sudah membentuk Triad, yaitu pendahulu mereka, 3 darah murni yang merupakan penyihir vampir dan werewolves. Itulah yang ingin dicari tahu oleh Hope, karena berkemungkinan mereka masih hidup dan menginginkan Hope. Agent Clark yang tidak ingin lagi berurusan dengan Triad dan dia ingin menjalani hidupnya yang normal, tentunya dia menolak permintaan Hope, namun Hope malah mengancamnya. Hope bersikap seolah-olah dia menyukai kalung yang dipakai oleh Trudy, namun yang dilihat oleh Agent Clark kalau memang Hope itu ingin mengancamnya. Necromancer dan Landon yang baik, mereka berdua sedang mempelajari di mana mereka berada, yaitu di Limbo, dan bagaimana caranya mereka bisa keluar dari sini. Tiba-tiba datanglah seseorang, ternyata itu adalah teman lamanya Ted. Siapakah pria ini sebenarnya? Cleo yang sebelumnya mendapatkan inspirasi tentang adanya sebuah pohon ek berwarna merah yang bisa menjadi senjata untuk membunuh Hope, yaitu menggunakan kayu dari pohon ini. Namun Cleo masih menyembunyikan hal tersebut. Lalu tiba-tiba datanglah Lizzie untuk bertanya tentang mantra yang sebelumnya Lizzie temukan di dalam buku ayahnya. Ternyata memang mantra itu adalah mantra yang tua, mantra yang bisa digunakan untuk membangkitkan orang mati, namun juga dengan konsekuensi yang sangat berat, yaitu membutuhkan pengorbanan alias tumbal orang yang hidup. Agent Clark yang sedang menjalani hidupnya yang membosankan dengan pekerjaannya, lalu tiba-tiba dia malah diserang oleh pacarnya yang mengatakan kalau Agent Clark merupakan seorang pembohong dan selingkuh. Ternyata Agent Clark bekerja di perusahaan milik dari ayah Trudy ya. Karena Agent Clark sudah dianggap menyakiti hati putrinya, itu membuat Agent Clark dengan mudah diusir dari kantor ini. Ternyata penyebab rusaknya hubungan Agent Clark dengan kekasihnya itu adalah Hope. Mau tidak mau Agent Clark harus pergi seorang diri, bahkan teleponnya juga tidak lagi diangkat oleh Trudy.
Hope ingin Agent Clark untuk fokus menolongnya, juga berfokus pada diri Agent Clark ini kalau dia sebenarnya dulunya adalah makhluk supernatural. Di sekolah Salvatore, para super squad di sini berusaha untuk berlatih, mempersiapkan diri mereka kalau suatu saat mereka harus bertarung melawan Hope. Dengan kemampuan mereka dan juga dengan tantangan yang diberikan oleh Josie, mereka berpacu satu sama lain untuk melatih kemampuan. Namun mereka juga bersaing ya satu sama lain dan sampailah mereka pada suatu titik mereka berdebat tentang strategi dan kemampuan mereka dan itu malah membuat emosi memuncak sampai akhirnya Caleb malah mengeluarkan kekuatan apinya yaitu kekuatan naga. Caleb juga sebenarnya tidak bermaksud demikian, kekuatan yang bisa saja membahayakan teman-temannya. Tahukah kalian teman lama dari Ted yang datang ke sini bersama mereka ternyata itu adalah teman yang dahulunya sudah mengorbankan dirinya agar Ted bisa mendapatkan kekuatan sihir hitamnya menjadi necromancer. Bernasib sama seperti Chad, yaitu menjadi antek-anteknya necromancer. Pria ini benar-benar menjadi pengikut yang setia dan meyakini kalaupun dia mati untuk berkorban demi necromancer bisa mendapatkan ilmu hitamnya, suatu saat nanti necromancer bakal membangkitkannya. Namun ternyata hal itu tidak pernah terjadi. Sampai sekarang pria ini masih meyakini necromancer datang ke sini untuk menjemputnya. Ternyata Ted alias necromancer tidak bisa berbuat apa-apa. Josie yang sudah mengetahui tentang mantra sihir yang sebelumnya dia temukan yang bisa membangkitkan orang mati, dia ingin membangkitkan ayahnya kembali dari cedera otak. Namun hal itu tidak disetujui oleh Josie karena mantra itu membutuhkan pengorbanan tumbal dari manusia yang hidup. Walaupun Josie tidak menyetujui hal tersebut, akhirnya Lizzie bisa keluar dengan menyamar sebagai Josie dengan menggunakan cincin Vardamus ini. Lizzie menyamar sebagai Josie, lalu Josie yang asli pun disihir sampai dia pingsan. Sementara itu, Hope dan Agent Clark yang sekarang sudah sampai di properti dari Trade Industries, mereka malah diserang dengan pekerja yang melindungi tempat itu. Dan disinilah kita diperlihatkan kemampuan Tribrid lainnya, yaitu dengan kemampuannya dalam bergulat. Benar-benar ya, Hope ini memiliki kemampuan yang bukan main. Dia dengan mudahnya dalam pertarungan membunuh manusia. Sampailah mereka berdua di satu ruangan yang sangat besar di mana terdapat file yang amat sangat banyak, namun dijaga oleh monster. Walaupun monster itu dalam keadaan dirantai, namun Hope memastikan apakah monster itu bisa mengejar mereka. Dengan cara Hope malah menjatuhkan Agent Clark ke bawah sana. Benar-benar ya Hope ini seringkali bikin kita kesal. Lihat saja betapa kasihannya Agent Clark yang sudah dipaksa untuk membantu Hope, namun dia malah dibuang ke sini dan membuat dirinya dikejar-kejar monster. Tidak habis sampai di situ saja, Hope malah melepaskan rantai dari monster itu. Untungnya monster itu tidak lagi mengejar Agent Clark. Kembali ke sisinya necromancer alias Ted, Ted pun mengatakan kalau dia memang sudah dulunya mendapatkan sihir hitam, namun dia belum pernah membangkitkan sahabatnya ini. Tentunya sahabatnya ini marah. Namun akhirnya mereka berdua berbicara dari hati ke hati. Ted juga mengungkapkan permintaan maafnya. Akhirnya karena sahabatnya ini benar-benar mengikhlaskan dan memaafkan, hatinya yang baik yang sudah merelakan semuanya, dia pun akhirnya mendapatkan koin di tangannya. Jadi di dunia limbo ini, siapapun yang sudah berbuat baik atau mengikhlaskan kejahatan seseorang terhadap dirinya, maka dia bisa mendapatkan koin. Dan koin itulah yang nantinya bakal dia gunakan untuk menuju kedamaian. Caleb benar-benar harus mengelola emosinya agar dia tidak membahayakan teman-teman yang berada di sekolah Salvatore. Di tengah perdebatan Caleb dan MG, lalu datanglah Josie. MG dan Caleb tentunya merasa heran, loh bukannya tadi Josie sudah keluar dari asrama dan pergi menuju tempat Alaric ya? Namun ternyata inilah Josie yang asli, yang tadi itu yang pergi adalah Lizzie yang menyamar sebagai Josie. Mereka harus segera bergegas untuk pergi ke rumah sakit dan menghentikan Lizzie dari misinya membangkitkan Alaric. Di rumah sakit ada seorang pria yang dalam keadaan benar-benar kritis. Perawat ini lalu memberikan data pria tersebut kepada seorang dokter. Lalu setelahnya kita melihat ternyata perawat ini bukanlah benar-benar perawat, melainkan adalah Lizzie yang menyamar. Lizzie mengetahui adanya seorang pria yang sekarat dan mungkin dia bisa menggunakan pria ini, toh pria ini juga nantinya bakal mati, dan menggunakan pria ini sebagai tumbal pengganti untuk membangkitkan ayahnya. Namun di tengah-tengah ritual itu, Lizzie malah mendengar suara seseorang yang berasal dari luar dan ingin masuk. Lizzie mengatakan tunggu sebentar, namun ternyata itu adalah suara seorang gadis yang sedang menangis, yang merupakan anak dari pria yang sedang sekarat ini. Gadis itu mengatakan kalau dia mengetahui ayahnya mungkin tidak akan hidup lama lagi dan dia ingin bertemu dengan ayahnya walaupun itu berkemungkinan adalah terakhir kalinya. Mendengar hal itu, Lizzie yang juga berada di posisi sebagai seorang anak yang takut kehilangan ayahnya, Lizzie pun merasa bersedih. Lizzie benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh gadis yang berada di luar pintu sana.
Sampailah Josie bersama Caleb dan MG. Josie pun mencari di mana kembarannya. Ternyata inilah Lizzie yang akhirnya membatalkan niatnya untuk membangkitkan ayahnya. Kejadian kembali terulang di dalam kotak simulasi ketika Cleo menemui Hope untuk membunuhnya. Namun kali ini tidak ada teman-teman yang lain, hanya ada Cleo seorang. Cleo ingin memastikan kalau pohon ek yang berwarna merah itu bisa membunuh Hope, dan dengan menggunakan rantingnya dia pun membuat senjata. Akhirnya itu bisa terbukti kayu itu benar-benar bisa membunuh Hope. Dan sampai detik itu Cleo masih menyembunyikan hal tersebut dari teman-temannya karena Cleo belum merasa yakin untuk mengungkapkan semuanya. Josie dan Lizzie yang juga dalam keadaan stuck dan tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelamatkan ayah mereka, mereka pun lalu menggunakan kotak simulasi untuk menuntaskan masalah mereka. Agent Clark yang sudah diantarkan oleh Hope kembali ke rumahnya, ternyata dia malah diusir oleh Trudy dan barang-barangnya berada di luar pintu. Itu membuat dirinya kesal karena dia sudah kehilangan kehidupan yang sebelumnya dan sekarang kehidupannya sebagai manusia normal juga terusik. Dia sangat menolak untuk membantu Hope selanjutnya. Namun akhirnya dia pun menemukan cara bagaimana untuk mengambil hati wanita yang dia cintai kembali. Dia pun menceritakan sedikit tentang dunia supernatural. Akhirnya Trudy bisa memaafkan Agent Clark dan kembali hidup bersama. Necromancer alias Ted bersama Landon akhirnya mereka berdua melepas kepergian sahabat lama dari Ted. Dirinya yang dulunya pernah ditipu oleh Ted, sekarang dia bisa naik kapal bersama Sharon dan pergi menuju kedamaian. Ted yang juga sudah berbuat baik dengan mengikhlaskan sahabatnya, akhirnya Ted ini juga mendapatkan koin yang menandakan kalau dirinya sudah memiliki hati yang baik. Ted lalu juga teringat dengan janjinya kalau dia tidak akan lagi meninggalkan Landon di sini karena sebelumnya dia sudah mengkhianati Landon ya ketika dia menjadi necromancer. Nah, dia nantinya bakal tetap bersama Landon untuk bersama-sama pergi menuju kedamaian. Dan akhirnya Ted dengan perasaannya yang ikhlas, dia pun malah memberikan koin ini kepada Landon. Dan tahukah kalian dengan dirinya yang berhati baik itu, akhirnya Ted mendapatkan koin yang lebih lagi. Sekarang mereka berdua sama-sama memiliki koin untuk menuju kedamaian. Namun yang mengejutkan, mereka malah menemukan Alaric juga berada di sini. Bagaimana mungkin seseorang seperti Alaric ini juga malah terjebak di dunia tanpa batas ini? Akankah Hope bisa menemui orang-orang yang ingin mengincarnya, yaitu para petinggi Triad dan juga para pendahulu Triad yang sudah menciptakan lumpur Malibor? Apa sebenarnya yang mereka inginkan dari Hope? Lalu bagaimanakah selanjutnya perjalanan Ted, Landon, dan Alaric di sini? Kita bakal menemukan jawabannya di episode selanjutnya. Untuk saat ini, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru dari Cici Tales. Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Bye-bye!